Assalamualaikum Wilujeng Tepang, salam jumpa teman-teman. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu bersyukur. Kembali kita berbagi pengalaman melalui kisah-kisah yang dialami sendiri atau diceritakan kembali oleh narasumber. Kisah ini dialami oleh keponakan dari tim Malam 13. Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu. Seorang gadis muda bernama Rara, tentu saja ini nama samaran, usianya 14 tahun, dan ia adalah anak tertua dari 2 bersaudara. Orang tuanya memiliki sebuah toko di dekat rumah mereka. Di usianya yang masih sangat muda, tentu saja Rara tidak pernah bersentuhan dengan hal-hal medis. Apalagi orang tuanya adalah pasangan yang sangat taat beribadah, berpuasa, dan melakukan banyak kebaikan. Malam itu, Rara masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Dan kebiasaannya sebelum tidur ialah Rara selalu mendengarkan musik dari radio kecil pemberian kakeknya. Sambil ia tengkurap di atas ranjang, dia mendengarkan musik sambil membaca buku pelajaran. Tak berapa lama, tiba-tiba listrik di kamarnya padam. Sesaat tadi, dia melihat jam dinding yang ada di meja kamarnya. Saat itu sudah lewat jam 10 malam. Karena ia sudah mulai mengantuk, ia malas untuk bangun dan menyalakan lilin. Jadi Rara memutuskan untuk langsung tidur. Tiba-tiba saja bulu kuduk Rara merinding. Ia mulai gelisah. Ia menutupi kepalanya dengan bantal. Hal seperti ini belum pernah dialami Rara. Dia merasakan ada sesuatu yang menyebabkan bulu kuduknya merinding. Matanya penasaran dan ia mengintip dari balik bantalnya. Ternyata benar. Berjarak kurang dari 2 meter di depan Rara, ia melihat ada 2 sosok wanita memakai pakaian putih yang menutupi lantai kamar. Yang satu kelihatan lebih tinggi. Wajah kedua sosok itu membelakangi Rara, menghadap ke dinding kamar. Dan tercium wangi bunga yang menusuk hidung. Perut Rara mulai terasa mual. Ia menutupi wajahnya lagi. Tetapi rasa penasarannya saat itu membuat ia mencoba mengintip. Sosok itu ternyata masih ada di sana. Tetapi kali ini wajah kedua sosok itu berbalik dan menatap ke arah Rara. Tatapannya membuat Rara ketakutan. Apalagi kemudian kedua sosok itu berjalan seperti melayang, melewati ranjangnya, sehingga wangi bunga makin kuat tercium. Kedua sosok itu berjalan menembus dinding yang memisahkan kamar Rara dengan ruangan kecil yang ada di sebelahnya. Rara semakin ketakutan. Ia terdiam kaku di atas ranjangnya. Saat itu, suaranya seperti tercekik sampai ia tidak bisa berteriak. Rasa kantuk Rara akhirnya datang, membuatnya tertidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuh. Nah, keesokan harinya, Rara menceritakan kejadian yang dialaminya pada sahabatnya di kelas. Nah, dari sahabatnya, Rara diberitahu kalau sosok itu yang dinamakan kuntilanak. Selama 2 tahun, Rara sudah tidur sendiri di kamarnya yang berada di samping rumah induk. Di sebelah kamar Rara, ada sebuah ruangan berukuran lebih kecil yang tidak pernah dikunci karena biasa digunakan untuk sholat bagi tamu yang datang ke rumahnya. Kadang sampai berhari-hari gak ada seorang pun yang masuk ke dalam ruangan itu. Hanya ada peralatan ibadah di dalamnya. Dan hanya Pak Maman, buruh angkut di toko ayahnya, yang paling sering masuk ke ruangan itu untuk menaruh bekal makan siangnya dan sholat. Itu pun kalau Pak Maman sedang tidak ada kerjaan lainnya di rumahnya. Sehari-harinya Pak Maman sering dimintai jasanya untuk menebang batang bambu, dan daun bambunya ia jual kepada pengusaha bacang sebagai penghasilan tambahan. Pak Maman memang pendiam, tetapi dia selalu bersemangat dalam bekerja. 2 minggu kemudian, ketika itu Rara sedang mengerjakan PR di dalam kamar. Tanpa sengaja, ia menoleh ke arah jam dinding. Sejenak Rara bengong
Ia bingung dengan keadaan kamarnya. Barang-barang yang ada di dalam kamarnya itu semua sudah berpindah tempat. Jam dinding yang semula ia letakkan tepat di atas meja belajar sekarang sudah berada di belakangnya. Meja belajar, ranjang, bahkan pintu kamarnya pun sudah berpindah tempat. Rara tersadar ketika ia mulai mencium bau wangi bunga yang sepertinya ia kenal. Kemudian Rara melirik pintu dan mengamati letak pintu itu. Dia masih meyakinkan dirinya kalau apa yang mulai terjadi dengannya saat itu adalah karena rasa takut yang berlebihan. Wangi bunga itu semakin menyengat dan mulai membuat Rara mual, kepalanya mulai terasa pusing. Rara hanya bisa berdoa agar makhluk itu tidak datang lagi. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamarnya. Secepat kilat, ia berlari membukakan pintu. Ia meyakinkan dirinya kalau posisi pintu yang ia tuju sudah benar. Dan ternyata memang pintu kamarnya sudah kembali ke posisi semula. Begitu juga dengan barang-barang yang ada di kamarnya. Ternyata di depan pintu ibunya sudah berdiri sambil menawarkan sepiring kue. Dan malam itu Rara tidur bersama adik-adiknya di kamar mereka tanpa memberikan alasan apapun kepada ibunya. Setelah 2 kali kejadian aneh di kamarnya, Rara mulai tidur cepat. Ia masih belum berniat untuk pindah kamar dan ia juga masih belum mau menceritakan kepada orang tuanya. Rara hanya bercerita kepada sahabatnya di kelas dan ia disarankan untuk menceritakan semua yang dialaminya. Rara berpikir ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialami di kamarnya. Sebulan setelah kejadian aneh yang terakhir, Rara mengajak sahabatnya ke rumah. Saat itu, sahabatnya sedang berwudu dan akan sholat asar di ruangan yang ada di sebelah kamar Rara. Nah, setelah selesai sholat, sahabatnya ini berbisik kepada Rara. "Ra, sebaiknya kamu cepat pindah kamar. Ceritakan semua yang kamu alami." Lagi-lagi sahabatnya mengingatkan Rara, malah menyarankan untuk pindah kamar. Memang ada apa? Rara sudah berkali-kali bertanya alasannya kepada sahabatnya itu. Kali ini, sahabatnya menjelaskan kejadian yang baru saja dialaminya di kamar sebelah. Ternyata, ia melihat ada 2 sosok kuntilanak sedang berdiri di balik kamar, persis seperti yang pernah dilihat Rara di kamarnya. Yang satu lebih tinggi dibanding yang lain. Dan wangi bunga seperti yang dicium Rara juga tercium oleh sahabatnya dan membuatnya pusing dan mual. Kemudian sahabatnya ini menambahkan kalau sebenarnya sejak kecil ia bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Rara terkejut dengan pernyataan sahabatnya itu. Sahabatnya melanjutkan, sebenarnya mereka disuruh menempati ruangan itu oleh seseorang. Namanya Maman. Kamu tahu orang bernama Maman? Mereka berdua, sosok 2 kuntilanak itu, adalah istri gaibnya. Sontak Rara menjerit kaget. Ia sama sekali tidak menyangka kalau ternyata selama ini Pak Maman yang ia kenal baik dan pendiam ternyata mempunyai istri 2 sosok kuntilanak. Tetapi kenapa kuntilanak itu ada di ruangan yang dipakai untuk sholat? Bukankah Pak Maman terlihat sering masuk ke ruangan itu untuk sholat? Ada apa sebenarnya dengan Pak Maman? Banyak sekali pertanyaan di kepala Rara. Ia sama sekali tidak mengerti hal itu. Malam harinya, Rara memutuskan untuk menceritakan semua yang dialaminya dan kejadian yang dialami sahabatnya. Ayah dan ibunya mendengarkan cerita Rara, tetapi mereka belum tahu kebenarannya. Akhirnya, orang tua Rara berniat mendatangi rumah Pak Maman yang berada di kampung sebelah. Ternyata semua orang mengenal siapa Pak Maman. Ayah dan ibu Rara mengurungkan niat mereka bertemu langsung dengan Pak Maman. Mereka berpikir untuk menyelidiki lebih dulu siapa Pak Maman sebenarnya dari cerita tetangganya. Ternyata,
Pak Maman adalah pemilik peternakan kambing dan ayam satu-satunya di kampung itu. Ia mempunyai banyak tanah di kampung lain, rumahnya besar dan megah, ada sebuah mobil keluaran terbaru dan beberapa motor yang terparkir di garasi. Nah, dari cerita warga juga didapatkan informasi kalau 3 orang anak Pak Maman sedang kuliah di luar kota. Jadi di rumah itu dia hanya hidup bertiga bersama istri dan anak bungsunya. Warga juga bercerita kalau Pak Maman sering bertengkar dengan istrinya dan istrinya sering kabur dan bersembunyi di rumah warga sekitar. Nah, dari cerita istrinya inilah terungkap kalau istrinya sering melihat Pak Maman sedang ditemani oleh 2 sosok kuntilanak. Mereka kelihatan sedang bermesraan. Ketika istrinya mendesak terus, barulah Pak Maman berkata jujur kalau kedua kuntilanak itu adalah istrinya. Pak Maman juga mengakui kalau kekayaan yang mereka nikmati adalah berkat bantuan istri-istri gaibnya itu. Ia lalu memindahkan kuntilanak itu ke ruangan di sebelah kamar Rara untuk sementara waktu. Karena Pak Maman bingung harus segera menyediakan ruang khusus untuk mereka bersama. Karena di rumahnya sendiri, Pak Maman selalu bertengkar dengan istrinya dan kedua kuntilanak itu menjadi merasa terganggu. Itulah alasan kenapa Pak Maman sering masuk ke ruangan di sebelah kamar Rara, yaitu untuk menemui istri-istri gaibnya itu. Nah, sejak saat itu, ruangan di sebelah kamar Rara dibersihkan setiap hari lalu dikunci. Pak Maman tidak pernah datang-datang lagi dan berpura-pura menjadi kuli angkut di toko ayah Rara. Yang artinya kedua kuntilanak itu pun sudah berpindah tempat mengikuti Pak Maman suaminya. Tanpa bertanya langsung kebenaran cerita Rara kepada Pak Maman, ayah dan ibunya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dialami anak memang benar terjadi. Ternyata Pak Maman sudah bersekutu dengan setan dengan memperistri 2 kuntilanak sekaligus. Teman-teman, dari kisah ini kita mengambil pelajaran ketika kita dalam kesulitan apapun, ketika kita sakit, jatuh miskin, terlilit hutang dan lain-lain, itu adalah ujian hidup dari Allah yang harus kita hadapi. Ikhtiar, sabar, dan tawakal. Apa yang kita dapat dengan cara yang baik, hasilnya pun pasti akan baik. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah bekerja kompak dan mendukung, aku ucapin terima kasih, hatur nuhun. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.